Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadah ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pada siang hari ini, tak lupa pula tentunya saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, kebaikan dan kebahagiaan di dunia serta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini, yakni kewajiban mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Islam hukumnya adalah wajib atas setiap mukallaf, yakni setiap orang yang beragama Islam yang usianya sudah baligh dan akalnya sehat atau waras. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakan wahai Muhammad, kata Allah kepada umatmu itu, in kuntum tuhibbunallah,
jika kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku, yakni Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah, Dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman salah seorang di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sehingga aku lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan manusia secara keseluruhannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengapa kita wajib mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, karena beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam Al-Qur'an kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Beliau adalah teladan kita dan penunjuk jalan kita ke jalan yang benar. Beliau adalah insan paripurna yang berakhlak agung dan mulia. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan atau contoh yang baik bagi kamu, yakni bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhirat, dan mereka banyak mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pemberi syafaat bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya. Rasulullah juga sang pemilik syafaat uzma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku, kata beliau, diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika di akhirat umat manusia mengajak satu sama lain sembari berkata, marilah kita pergi kepada bapak kita Adam agar memohonkan syafaat kepada Allah bagi kita. Mereka lalu mendatangi Nabi Adam. Adam berkata kepada mereka, bukan saya pemilik syafaat ini, pergilah kepada Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh dan memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh pun berkata kepada mereka, pergilah kepada Ibrahim. Lantas mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata kepada mereka, bukan aku pemilik syafaat ini. Lalu mereka mendatangi Nabi Musa. Musa berkata kepada mereka, saya bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Isa. Nabi Isa pun berkata kepada mereka, aku bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun akhirnya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata agar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah, Tuhan alam semesta. Maka dikatakan kepadanya, angkatlah kepalamu, berikan syafaatmu, maka syafaatmu diterima. Mintahlah, maka engkau akan diberi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana kita tidak wajib mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Allah pencipta alam semesta, seorang hamba yang dicintai oleh pencipta kita, pemberi rezeki kita, zat yang memelihara kita, yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi Adam ketika berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
Maka Adam berkata sebelum diciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Tuhanku, dengan wasilah kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku." Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad, padahal aku belum mewujudkannya?" Nabi Adam pun berkata, "Karena engkau ya Allah, di mana ketika engkau mewujudkan aku mengangkat kepalaku, maka aku lihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga aras. Di sana tercatat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan menyandarkan kepada namamu kecuali nama makhluk yang paling engkau cintai." Hadis riwayat Al-Hakim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala telah memuliakan para sahabat untuk menemani Nabi, melihat Nabi, mendengarkan perkataan Nabi, dan melihat berbagai keadaan Nabi. Dengan itu ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi, sehingga Nabi lebih mereka cintai dari orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan dari diri mereka sendiri. Suatu ketika saat perang Uhud usai, salah seorang perempuan dari kaum Ansor mendengar isu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gugur di medan perang. Perempuan ini pun keluar dari kota Madinah untuk menyambut pasukan kaum muslimin yang tengah berjalan pulang ke Madinah. Ternyata perempuan tersebut disambut dengan berita tewasnya ayahnya, tewasnya anaknya, tewasnya suaminya, dan tewasnya saudara laki-lakinya di medan perang. Perempuan tersebut terus melewati pasukan kaum muslimin hingga barisan paling belakang. Mereka berkata kepadanya, "Ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu, anakmu, semuanya gugur dalam peperangan tersebut." Perempuan itu tetap tidak mempedulikan berita itu. Ia terus bertanya, "Apa yang menimpa Rasulullah?" Mereka berkata kepadanya, "Beliau ada di hadapanmu." Ketika perempuan itu telah sampai di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun memegang salah satu ujung dari pakaian Nabi seraya berkata, "Sungguh wahai Rasulullah, aku tidak peduli apapun yang terjadi selama engkau selamat dari mara bahaya tersebut." Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sahabat lain Zaid bin Ad-Dasinah radhiyallahu an, suatu ketika beliau tertangkap oleh sebagian kaum musyrikin Quraisy. Mereka hendak membunuhnya untuk membalas dendam atas terbunuhnya kawan-kawan mereka dalam perang Badar Al-Kubra. Abu Sufyan bin Harb berkata kepada Zaid, "Zaid, apakah kamu menginginkan Muhammad tertangkap oleh kami dan sekarang berada di posisimu? Kami penggal lehernya, sedangkan engkau berada di tengah-tengah keluargamu." Zaid dengan tegas menjawab, "Demi Allah, aku tidak menginginkan Muhammad ada di posisiku dan terkena duri yang menyakitinya, sedangkan aku duduk di tengah keluargaku." Abu Sufyan pun menimpali, "Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain sedalam dan sehebat cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad." Kisah lain lagi, suatu ketika Abdullah bin Umar kakinya terkena khodar semacam lumpuh. Lalu dikatakan kepadanya, "Sebutlah manusia yang paling engkau cintai." Seketika ia berkata, "Wahai Muhammad." Saat itu juga ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, beliau sembuh seketika karena manfaat dan berkat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, seorang yang mencintai orang lain tentulah akan mengutamakannya atas yang lain dan berusaha menurut kepadanya serta melakukan apa yang diperintahkannya. Jika hal ini tidak ia lakukan, maka ia tidak sungguh-sungguh mencintai. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tampak pada dirinya tanda-tanda kecintaan itu. Di antaranya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, meneladani Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi di antara keluarga dan para sahabatnya,
banyak bersolawat kepada Nabi, sering menyebut-nyebut Nabi, selalu rindu untuk bertemu dengan Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu akaduhum law ra'ani bi ahlihi wa madihi. Di antara umatku yang paling mencintai aku, kata Nabi, adalah sekelompok orang yang muncul setelahku. Masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihat aku, meskipun dengan mengorbankan keluarga dan harta benda mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berusaha untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan senantiasa beradab dengan adab-adabnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah tersebut dengan mereka melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, mereka akan berusaha untuk mencintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasehati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya akan senantiasa berusaha untuk saling menasehati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah